Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haris Brahmaika Aditya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait pemaparan materi saya, yakni tugas untuk memaparkan materi dari wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dari bela negara. Baik, yang pertama akan saya sampaikan dari pengertian wawasan kebangsaan. Yang pertama adalah wawasan kebangsaan, pengertian cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Yang kedua, pemaparan mengenai titik penting sejarah Indonesia. Yang pertama, tanggal 20 Mei tahun 1908 dibentuknya organisasi Budi Utomo. Lalu yang kedua ada Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden. Yang selanjutnya pada tanggal 30 April tahun 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Lalu yang ketiga pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dibentuklah Kongres Pemuda kedua. Dan selanjutnya ada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUB PKI, dan yang terakhir ada PPKI terbentuklah pada 7 Agustus 1945. Lalu selanjutnya ada 4 konsensus dasar negara. Yang pertama ada Pancasila yang merupakan sebagai landasan kokoh tegaknya negara dan bangsa Indonesia, yang merupakan sebagai bintang pemandu dan nilai besar sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa untuk mencapai cita-cita nasional. Lalu yang selanjutnya ada Undang-Undang 1945 yakni sebagai sokong guru negara Indonesia, yakni konstitusionalisme dan paham negara hukum. Dan selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna sebagai berbeda-beda tetapi hakikatnya tetap satu juga. Dan yang terakhir ada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan tujuan NKRI yang tercantum pada Undang-Undang 45, yakni di alinea keempat untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Lalu selanjutnya ada bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. Yang pertama bendera Indonesia adalah bendera merah putih, lalu bahasa dari NKRI adalah bahasa Indonesia, dan yang ketiga ada lambang negara kita adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir ada lagu kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang disebut sebagai Indonesia Raya yang merupakan ciptaan dari W.R. Supratman. Bendera negara sang merah putih, bahasa Indonesia, lambang negara Garuda Pancasila, dan lagu kebangsaan Indonesia Raya merupakan jati diri bangsa dan identitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keempat simbol tersebut menjadi cerminan kedaulatan negara di dalam tatanan pergaulan negara lain untuk memaksimalkan Indonesia bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya adalah pemaparan mengenai bela negara. Pengertian dari bela negara merupakan tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa dan negara, dijiwai kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan dengan Pancasila, UUD 1945 yang berdasarkan menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Nilai dasar dari bela negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, Pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi yang pertama ada cinta tanah air, lalu yang kedua ada sadar berbangsa dan bernegara, yang selanjutnya ada setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang selanjutnya ada rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir ada kemampuan awal bela negara. Lalu pada pemaparan selanjutnya ada implementasi dari fungsi ASN. Fungsi implementasi atau pelaksanaan nyata dari fungsi ASN ini yakni yang pertama adalah pelaksana kebijakan publik sebagai pelayan publik dan perekat serta pemersatu bangsa.
Demikianlah pemaparan dari saya terkait tugas pembuatan mind map serta pemaparan secara podcast yang akan di-share di akun media sosial atau di YouTube. Semoga dari pemaparan ini bisa menambah pengetahuan saya terkait wawasan kebangsaan dan bela negara, sekaligus untuk memenuhi kewajiban dan tanggung jawab saya untuk memahami dari nilai-nilai wawasan kebangsaan serta nilai-nilai bela negara. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya tutup. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan keberlimpahan. Terima kasih.